Saat ada yang mengetuk pintu, aku sangat ketakutan, ragu-ragu antara membukanya atau tidak. Dengan sisa keberanian, aku perlahan mendekati pintu. Dan ternyata Rex, Tiara, dan Tasya kaget sejadi-jadinya. Apa? Ke Roma beli sekoteng. Ke Padang beli cincin. Saya Rama yang paling ganteng. Selamat datang di pojok misteri Fantastin. Gengs, capek. Tapi itu keren. Pantunnya itu keren banget. Oke, gengs. Kali ini aku bakalan bawain kisahnya Katesia. Menceritakan 4 orang sahabat yang membawakan kisah drama untuk pertunjukan di kelasnya. Namun, siapa sangka naskah drama itu mendapatkan kutukan. Yang memerankan naskah drama itu akan mengalami celaka. Dan yang lebih parah lagi, salah satu di antara mereka akan meninggal dunia. Kenapa itu semua bisa terjadi? Apakah mereka semua bisa keluar nih dari kutukan itu? Atau apakah mereka semua bisa selamat? Ini dia ceritanya. Jeng jeng jeng. Namanya Jack, Rex, Tiara, dan Tasya. Mereka itu sahabat karib yang tidak dapat dipisahkan. Mereka memiliki karakter yang unik. Apalagi Jack yang selalu membuat ketiga sahabatnya itu marah. Namun tetap mereka itu saling menyayangi. Romantis banget. Oke, next. Hal ini bermula ketika guru bahasa Indonesia menugaskan para muridnya untuk membuat drama yang akan dipentaskan di depan kelas dan disaksikan oleh teman-temannya yang lainnya. Mereka semua antusias karena selain mendapatkan nilai sempurna untuk penampilan drama terbaik, juga akan ditraktir di kantin sepuasnya oleh guru tersebut. Coba aja, waktu aku sekolah tiap ada ujian dan ditraktir oleh guru, kayaknya aku lebih semangat deh buat sekolah. Mungkin Jack, Rex, Tasya, dan Tiara segera merapatkan mejanya dan membentuk satu kelompok drama. Mereka sepakat pulang sekolah berkumpul di rumah Tiara. Saat di rumah Tiara, mereka menyelesaikan naskah drama yang akan ditampilkan nanti di depan kelas. Jack menawarkan diri untuk diedit naskah yang telah dibuatnya dan di print out. Keesokan harinya, Rex, Tiara, dan Tasya berkumpul di rumah Tasya untuk berlatih drama yang akan berlangsung 6 hari lagi. Tetapi mereka begitu kesal kepada Jack setelah menunggu 2 jam lebih. Jack tidak kunjung datang. Aduh, Jack ini selalu aja bikin mereka itu kesal. Tapi udah nggak asing sih kalimat hoax yang sering terjadi. Selain kata aku itu nggak bisa hidup tanpa kamu, ya kata OTW. Oke, tungguan weh. Menurut kamu kayak gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, next. Rex berinisiatif untuk menanyakan keberadaan Jack melalui telepon. Jack membalasnya bahwa sebentar lagi dia akan sampai. Ternyata pribadi, ban sepeda Jack bocor. Jack meminta bantuan untuk menjemputnya di salah satu tempat Jack berada. Menurut pepatah Sunda sih, jodoh pati bagja cilaka jeung pituban. Emang hanya Allah yang tahu. Menurut kamu kayak gimana? Ya dong. Oke, next. Saat Rex, Tasya, dan Tiara menjemput Jack, tiba-tiba kertas naskah drama itu terbang. Ketika Jack mengejar naskah itu, namun sayang, naskah itu sudah dikelelep kesolokan dan membuat naskah itu basah. Tiara marah sejadi-jadinya pada Jack. Tiara sudah punya firasat, memberikan tugas ke Jack itu memang tidak akan berjalan mulus. Ketika mereka cekcok tuh, datanglah seorang bapak-bapak yang menanyakan hal yang membuat mereka ribut. Jack menjelaskan dengan detail. Bapak-bapak itu menawarkan kepada mereka naskah drama yang kebetulan bapak-bapak itu memang suka membuat naskah. Lega banget kayaknya jadi si Jack, gak usah dibikin naskah baru dari awal lagi. Mereka semua berkunjung ke rumah bapak-bapak tersebut. Bapak-bapak itu namanya Kudiman Tumanggung Kancana. Jack merasa aneh, perasaan tadi dia tidak melihat rumah itu saat melintasinya dengan sepeda. Tapi Jack membuang jauh-jauh perasaan itu. Saat melangkahkan kakinya menuju rumah itu, Jack merasakan keanehan yang tidak biasanya. Dia merinding banget. Begitupun ketika mereka melihat ke arah jendela. Jack merasa ada sesuatu hal yang memang melihat Jack, seakan-akan memang Jack itu diawasi.
Begitu mereka memperhatikan sekeliling rumahnya, mereka teralihkan fokusnya pada salah satu topeng yang berbentuk kerucut dengan hiasan bagian atas yang terbuat dari bulu burung kasuari. Jack merasakan bahwa topeng itu sangat seram sekali. Lebih seram dari omongan mantan yang bilang, "Kamu terlalu baik buat aku." Itu seram banget sih. Oke, next. Bapak Kudiman itu menjelaskan bahwa topeng itu bernama Mbakao dari Kamora. Topeng itu digunakan untuk upacara adat pemanggilan roh leluhur sebagai alat untuk mencari inspirasi. Maka tidak heran banyak orang yang kesurupan ketika menggunakan topeng itu. Ngeri banget gak sih? Lalu Pak Kudiman memberikan beberapa pilihan naskah drama. Ting 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 ting. Setelah berunding, mereka memilih naskah drama yang berjudul Kutukan Sang Nenek. Kenapa sih selalu neneknya? Ada nenek gayung, ada kutukan sang nenek. Kalau ini terus ada kakek pacul. Kenapa nenek-nenek itu selalu identik dengan seram? Tulis di kolom komentar ya kalau kalian pernah jadi nenek-nenek dan itu dibilang seram oleh orang lain. Oke, next. Saat mereka memalingkan wajahnya dan ingin mengatakan bahwa mereka itu mengambil naskah itu. "Pak, kita ngambil naskah ini aja deh Pak ya." Dan ketika saat itu juga Bapak Kudiman itu menghilang. Nah ini kesalnya nih, kenapa sih di setiap cerita horor selalu ada scene yang dimana ada dulu baru hilang tiba-tiba? Suka kesal sendiri nggak sih? Buat apa gitu datang kalau niatnya itu mau pergi? Aduh nggak kuat. Oke, next. Mereka berlatih dengan giat dan sungguh-sungguh untuk menampilkan pameran dan drama yang sempurna. Selain ingin memberikan yang terbaik, juga mereka termotivasi tuh ingin mendapatkan nilai sempurna dan traktir makan oleh guru. Kayaknya traktir itu deh yang buat mereka begitu antusias. Nilai mah nomor sekian, yang penting kenyang. Kamu gitu kan? Hari penampilan sudah tiba. Setiap kelompok maju satu persatu dan menampilkan dramanya. Tibalah giliran kelompok Jack, Rek, Tiara, dan Tasya membawakan drama yang berjudul Kutukan Sang Nenek. Mereka membawakannya begitu hebat hingga murid-murid yang lain begitu antusias. Menyaksikan cerita mereka dari awal sampai akhir, tepuk tangan dari mereka begitu bergemuruh. Tanda bahwa mereka sukses. Begitupun ibu guru mengumumkan bahwa drama mereka memang yang terbaik dan pantas mendapatkan nilai sempurna dan traktir makan di kantin. Mereka semua senang. Tetapi cerita ini tidak berakhir di sini aja teman-teman. Setelah pementasan itu berakhir, satu persatu dari mereka mengalami kejadian yang sangat ganjil. Hal ini dialami oleh Tiara saat bubaran sekolah. Mereka ngobrol dengan asiknya di lorong sekolah. Tanpa sengaja, Tiara menginjak genangan air dan terpeleset. Tasya menolong Tiara, sehingga Tasya lah yang menjadi korbannya. Baju Tasya kotor. Respect banget buat Tasya. Lu keren abis. Oke, next. Tasya sangat kesakitan. Ia meminta sahabat-sahabat yang lain untuk menunggu di depan toilet karena ia akan membersihkan terlebih dahulu bajunya yang terkena genangan air tersebut. Namun, tanpa disangka-sangka, Jack melihat Tasya sedang berjalan tepat menuju gerbang keluar sekolah. Jack merasa heran, katanya suruh nunggu, tapi kok ninggalin? Begitupun Tiara dan Rex, mereka kesal juga kepada Tasya. Akhirnya Jack, Tiara, dan Rex pergi juga ke rumah masing-masing. Pada pulang tuh mereka. Dan tahu nggak teman-teman, bahwa ketika jam 7 malam, orang tua Tasya memberikan kabar bahwa Tasya belum pulang ke rumah. Tiara sontak dong, kaget banget tuh Tiara. Ia segera menghubungi Jack dan Rex untuk berangkat menuju sekolahnya. Saat sampai di sekolah, mereka melihat Tasya sudah pingsan di toilet. Mereka mulai berpikir, lalu siapa yang waktu itu yang sedang berjalan meninggalkan kita? Mereka kebingungan. Saat siuman, Tasya menceritakan bahwa dirinya itu terkunci di dalam toilet. Entah siapa yang mengunci Tasya. Hal itu terjadi ketika Tasya sebelumnya mendengar lonceng yang bunyinya sama seperti memasuki rumahnya Pak Kudiman. Lanjut gengs, selain Tasya, Rek juga mengalami hal yang sama.
Saat di perpustakaan, Tasya memanggil Rex, Jack, dan Tiara karena ingin menunjukkan sesuatu. Tiba-tiba saja, rak buku yang ada di sekitar mereka menimpa Tasya. Begitu cepatnya, Rex melindungi Tasya. Kejadian ini begitu cepat, tubuh Rex ditimpa buku dan rak secara bertubi-tubi. Sehingga mengakibatkan Rex harus menjalani koma dan Tasya harus dirawat di rumah sakit. Keren banget ini jiwa penolong si Rex. The best, respect. Oke, next. Singkat cerita, ketika Rex dan Tasya sembuh, mereka berempat berdiskusi dan membicarakan tentang keganjilan yang mereka rasakan akhir-akhir ini. Semua tertuju dan mengarah kepada naskah drama Pakudiman. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah Pakudiman. Tahu tidak teman-teman, saat mereka datang ke tempat Pakudiman, rumah itu seakan-akan bukan rumah yang mereka awal ketika dikunjungi. Rumah itu seakan-akan seperti usai kebakaran gitu. Mereka kebingungan, mereka heran, kenapa semua ini bisa terjadi? Ih, lebay banget sih. Rex, Tiara, dan Tasya merinding dan ketakutan sejadi-jadinya. Oh iya, waktu ke rumah Pakudiman, Jack itu nggak ikut ke sana. Soalnya ada urusan dulu yang harus dia selesain. Oke, next. Pada saat itu, datanglah sesosok nenek-nenek dengan menggunakan bajunya yang lusuh dan bibirnya itu terlihat kemil sepah. Nenek itu bertanya, hal apa yang membuat mereka bertiga mengunjungi tempat ini? Rex menjelaskan, dan sontak nenek-nenek itu kaget bahwa kejadian ini kok bisa gitu nimpa mereka. Lalu nenek ini menjelaskan bahwa semua kejadian mereka sebenarnya dimulai dari naskah drama yang mereka perankan. Rex, Tiara, dan Tasya kaget sejadi-jadinya. Apa? Nah, itu dia ekspresinya. Nenek itu menjelaskan bahwa drama yang kalian perankan itu akan sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Dalam naskah itu, ada yang mendapatkan kesialan yang begitu berat. Nenek itu berkata dengan sepahnya yang masih di bibir bahwa di antara kalian ada yang meninggal. Mereka kebingungan. Mereka percaya dan tidak percaya dengan ucapan nenek-nenek itu. Entah apa yang harus mereka lakuin. Mereka lalu berpikir bahwa kejadian yang pertama menimpa Tasya yang pingsan di toilet. Kejadian kedua menimpa Rex yang koma. Lalu kejadian yang terakhir dan yang paling parah dari itu semua. Semua melotot dan semua memandang satu sama lain. Pikiran mereka tertuju pada satu nama. Jack! Kayak di film Titanic ya. Jack! Oke, next. Nenek itu menjelaskan untuk mengembalikan seperti semula, kalian harus menampilkan drama itu di tempat yang sama, orang yang sama, dan jumlah yang sama, dan mengganti akhir ceritanya agar tidak ada yang celaka. Mereka sungguh-sungguh kebingungan. Rex sangat meringkak ketakutan. Tidak lama ketika nenek habis menjelaskan, tiba-tiba suara dari handphone Tiara bergetar. Tiara kaget, di layar HP-nya tertulis Jack yang menelpon dirinya. Saat ia mengangkat telepon itu, terdengar suara perempuan yang mengatakan bahwa Jack sedang berada di rumah sakit. Mereka semua sontak kaget. Mereka tidak karuan, cemas, bingung, dan leles. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Jack begitu menyebalkan, tapi mereka begitu menyayangi Jack. Apakah Jack masih bisa diselamatkan? Bagaimana mereka mengakhiri kutukan itu? Selanjutnya akan terjawab tuntas di bukunya Kutukan Naskah Drama. Ting, kalian bisa dapatkan buku ini di marketplace hijau dan oranye. Kisah ini emang gado-gado banget teman-teman. Selain menyajikan seremnya, horornya, dan menegangkan, juga ada komedinya juga. Dan tahu nggak teman-teman, aku baca ini tuh ketika tengah malam. Saat baca buku ini, aku tuh merasakan keanehan. Nah, percaya atau tidak, tapi ini real banget. Jadi waktu itu ya, saat saya membaca buku ini, di rumah aku tuh sepi dan sunyi. Kedua orang tua aku udah tidur. Hanya suara tokek yang menemaniku saat itu. Ketika asik-asiknya membaca, tiba-tiba suara pintu seperti ada yang mengetuk dengan sangat keras. Saat aku buka, ternyata tidak ada siapa-siapa.
Suara ketukan lagi. Aku buka, tidak ada siapa-siapa. Dan ketika terakhir kalinya, saat ada yang mengetuk pintu, aku sangat ketakutan, ragu-ragu antara membukanya atau tidak. Dengan sisa keberanian, aku perlahan mendekati pintu. Dan ternyata, terlihat sosok teman sih dan berkata, "Ulang mandoknya." Itu sih kegiatan realnya, nggak ada yang serem, hanya informasi aja. Oke, buat kalian yang punya cerita menarik, menyeramkan, dan menegangkan, bisa kirim ke penerbit.pastelbook@gmail.com. Yang ceritanya terpilih dan aku ceritain akan diberikan hadiah loh. Buat kamu dan kamu yang mau melengkapi koleksi buku Fantastinnya, sekarang lagi ada promo nih, 100.000 dapat 6 buku Fantastin. Cakep banget gak tuh kalau misalkan kalian bisa borong? Linknya ada di bawah sini dan di deskripsi. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Juga like dan nyalakan loncengnya. Share juga ke teman-teman kamu yang suka cerita horor. Aku Rama Gunawibawa, pemuda kalem dan sedikit dadegar. Izin pamit, tunggu kisah selanjutnya hanya di Pojok Misteri Fantastin.